Shalom, selamat malam, saudara-saudara dimanapun berada. Kita berhimpun dalam lingkungan keluarga masing-masing ataupun di ruangan virtual ini untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana perjuangan bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Para medis berjuang di garda depan, ilmuwan di seluruh dunia sedang mencurahkan waktu dan kemampuan untuk segera menemukan cara untuk memusnahkan penyakit ini. Dan kita percaya bahwa kasih Allah yang telah menebus akan terus menopang, menguduskan dan menyertai kita serta akan segera mengakhiri semua pergumulan bumi. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2, Yesus memanggil, mari segera. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri. Berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini dan merenungkan firman-Mu. Berkati, sertai kami oleh Roh Kudus-Mu di perenungan ini, supaya kami kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel
di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik, akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikian jauhlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini, pemimpin yang bertanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin tidak terlepas dari tanggung jawab yang besar. Setidaknya dia mampu mensejahterakan anggotanya. Karena jika sang pemimpin tidak mampu mensejahterakan anggota-anggotanya, berarti dia adalah pemimpin yang gagal. Melalui Nabi Yeskel, Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menegur gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mengecam para gembala Israel yang jahat. Para gembala dalam hal ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin atau raja-raja Israel yang tidak bertanggung jawab karena egois dan serakah. Tuhan menegur mereka karena tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Ibarat seorang gembala yang hanya menikmati susu, mengambil bulu domba untuk membuat pakaian, menyembelih domba yang gemuk namun tidak menggembalakannya dengan baik. Para pemimpin hanya mau mengambil keuntungan, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan bangsa itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendapat kepercayaan sebagai pemimpin, pakailah dengan baik anugerah kepemimpinan itu, karena tidak selamanya kita akan menjadi seorang pemimpin. Ketika kita mendapat kepercayaan sebagai pemimpin dalam keluarga misalnya, pakailah dengan baik anugerah kepemimpinan itu, karena tidak selamanya kita akan menjadi pemimpin. Akan ada masanya kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Dengan keluarga atau dengan lingkungan kita. Pakailah tanggung jawab itu untuk kesejahteraan orang-orang yang kita pimpin. Sejahterakan, bahagiakan mereka. Jadilah gembala yang bertanggung jawab atas domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga mereka dapat menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Jadilah gembala yang tahu kapan harus tegas dalam bersikap dan kapan tetap penuh kelembutan. Sebab pemimpin adalah orang yang melayani dan bukan penguasa. Ia memimpin bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagi orang lain yang dipimpinnya. Ia harus menyatakan dengan benar apa tanggung jawabnya menurut kebenaran Tuhan. Karena itu, jadilah orang tua yang tidak menimbulkan luka-luka batin pada diri anak-anak kita. Kepada kita anak-anak,
Hai engkau yang masih memiliki orang tua. Ya, kamu. Anak muda yang melihat saya saat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu sebagai pemimpinmu, sebagai gembalamu. Sebab mereka adalah gembala yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu kepada kita sekalian, dengarkan pemerintah kita. Ikuti anjurannya, sebab pemerintah kita adalah gembala yang Tuhan pakai untuk mengembalakan kita masyarakat, supaya hidup kita ini tetap berada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kepada kita sekalian, hiduplah sebagai domba-domba yang mendengarkan suara gembala agung kita. Karena itu firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaknya dia mendengar. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Dengarkan apa yang gembala jemaat katakan demi pertumbuhan kita bersama di dalam iman, pengharapan dan kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat Galat 92, Ku berbahagia ya Kristus. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Cinta kasih yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, memampukan kami senantiasa kokoh dan teguh menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah ini, sehingga di tengah-tengah pergumulan bersama yang sedang kami alami saat ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, bahkan negeri kami yang tercinta Indonesia ini, kami tetap tegar karena kami yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami terus mendoakan pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat, kesehatan, dan sukacita melaksanakan tanggung jawab mereka mensejahterakan masyarakat
yang di dalamnya adalah kami juga anak-anak Tuhan. Kami yakin dengan karunia-Mu ya Bapa, apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah di situasi-situasi ini dapat kami patuhi dengan baik, karena semua itu adalah untuk kebaikan kami bersama. Kami terus berdoa untuk para medis yang saat ini dengan ketulusan dan pelayanan mereka melayani para pasien COVID ya Tuhan. Tuhan memberkati pula para medis ini, berikan mereka semangat dan Tuhan tetap memelihara dan memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi pasien yang sedang dirawat saat ini. Kami percaya Engkau juga akan terus menopang dan memberkati. Mereka akan tetap semangat melewati perjuangan pemulihan yang sedang dialami. Sehingga dalam kuasa dan rancangan-Mu, Tuhan akan berkarya memulihkan mereka. Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa sebagai gereja Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami terus mempercayakan kehidupan kami ke dalam kuasa Tuhan. Melalui berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang tetap diselenggarakan saat ini, akan menjadi bagian yang akan menopang jemaat. Kami boleh tetap saling mendoakan, saling berbagi akan apa yang ada pada kami. Sehingga ketika kebersamaan itu nampak ya Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang kami alami saat ini, tidak akan menggoyahkan kami untuk selalu bersyukur dan melihat kebesaran nama Tuhan di dalam perjalanan kehidupan karunia Tuhan ini bagi kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, dan semua jemaat-jemaat dimanapun berada saat ini. Kami memohon tuntunan-Mu agar kasih karunia Tuhan juga berlimpah kepada kami semua. Sehingga semua rangkaian pelayanan tetap berkesinambungan dengan baik. Karena ada kedamaian, ada semangat untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan di tengah-tengah situasi ini. Ya Bapa dalam sorga, sungguh kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami. Sepanjang hari ini kami telah melakukan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan tiba saatnya kami akan beristirahat ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu kepada kami, menyertai kami boleh tidur dengan damai sejahtera Tuhan. Dan jika dalam kehendak dan kuasa-Mu, Tuhan mengizinkan kami mengerjakan kehidupan yang baru, besok pagi kami boleh bangun dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa, syukur dan pengharapan kami kepadamu. Kami datang berdoa kepada Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.